memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkahan, diberikan kemudahan dan kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita belajar, Ibu guru absen dulu ya. Al-Fatih, Hadir Ibu. Asia, Hadir Ibu. Aziza, Hadir Ibu. Fakira, Hadir Ibu. Fatan, Hadir Ibu. Hanif, Hadir Ibu. Hania, Hadir Ibu. Irsyad Arka. Tidak hadir. Tidak ada yang tahu kenapa tidak hadir? Hadir. Kita doakan ya, semoga Irsyad cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Anak-anak, kalian sudah sarapan belum tadi? Sudah. Ya, berarti sudah punya energi ya, sudah semangat dan sudah siap untuk belajar. Oke, untuk lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita. Garuda Pancasila. Oke, hari ini kita akan belajar IPAS bab 7 aku dan kebutuhanku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran tentang kebutuhan, peserta didik dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, melalui pengamatan gambar kebutuhan manusia, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis kebutuhan manusia dengan benar. Yang ketiga, melalui LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan berdasarkan kepentingan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil dengan benar. Oke anak-anak, sekarang sebelum kita masuk pada materi, Ibu Guru mau bertanya dulu nih. Silakan perhatikan gambar di depan. Sudah lihat gambarnya? Sudah. Ada gambar apa saja? Makanan, pakaian, rumah. Iya. Apakah kalian membutuhkan benda-benda pada gambar? Butuh. Apa yang terjadi jika kalian tidak mendapatkan benda-benda pada gambar? Maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Iya, maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Iya, kita butuh makanan supaya kita tetap hidup. Kemudian kita juga butuh pakaian untuk melindungi tubuh kita. Kita juga membutuhkan rumah supaya kita bisa terlindungi dari panas dan juga hujan. Oke, kalau gitu apa
tersedia. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita perlukan untuk bisa tetap bertahan hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk lebih semangat lagi, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Anak-anak, Ibu Guru akan menayangkan video. Ibu minta kalian simak baik-baik karena setelah ini akan ada pertanyaan. Yuk, kita mulai. Kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah segala sesuatu, karena kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk hidup, jadi pasti kita memerlukan begitu banyak kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anak, kebutuhan itu dikelompokkan berdasarkan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa saja sih itu semua? Kebutuhan primer merupakan kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contoh-contoh dari kebutuhan primer adalah yaitu tempat tinggal. Itu tadi arti dari kebutuhan primer. Kita lanjut, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder? Penunjang hidup dan pelengkap saja. Contoh-contoh dari kebutuhan sekunder misalnya barang elektronik seperti HP, televisi, dan alat transportasi yaitu motor, mobil, sepeda, atau yang bersifat hiburan. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Apa sih arti kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier disebut juga dengan kebutuhan mewah. Faktor agama ini juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, umat Islam membutuhkan sarung, mukena, sejadah, tasbih, peci. Kerjaan ini juga sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Sudah simak videonya tadi? Sudah. Oke. Apa tadi yang dibahas dalam video tadi? Tentang apa? Kebutuhan Tentang manusia. Iya, tentang kebutuhan manusia. Ada berapa jenis kebutuhan manusia tadi? Ada 3. Apa saja? Primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ada yang tahu apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan yang paling mendasar untuk tujuan hidup. Iya. Tepuk tangan dulu. Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling mendasar, yang paling pokok atau yang paling utama untuk tujuan hidup. Karena kita butuh makan, nah, untuk bisa tetap hidup. Jadi kebutuhan primer itu terdiri atas pangan, sandang, dan juga papan. Pangan itu adalah makanan, sandang itu adalah pakaian, dan papan adalah tempat tinggal. Kemudian ada yang tahu apa itu kebutuhan sekunder? Iya. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi. Iya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Najifa. Jadi kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang kita penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, contohnya apa kebutuhan sekunder? Sepeda atau motor. Sepeda motor, apa lagi? Handphone, apa lagi? Televisi, apa lagi? Iya, perabot rumah tangga, apa lagi? Tas, apa lagi? Tas baru ya. Apa lagi? Iya, sepatu baru. Iya. Kalau masih ada sepatu yang lama digunakan. Jadi kalau sepatu baru itu hanya untuk kebutuhan tambahan saja, untuk mengganti ganti. Kemudian ada kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan
yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Oh, jadi kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang biasanya berupa barang-barang mewah. Nah, seperti punya villa, kemudian punya rumah mewah, punya mobil mewah. Oke, sekarang Ibu Guru mau tanya, apa sih kebutuhan kalian sebagai seorang pelajar? Ya, tas, sepatu, apa lagi? Seragam, apa lagi? Buku. Iya, itu kebutuhan kalian sebagai seorang pelajar. Nah, apa sih kebutuhan kalian untuk belajar? Ada yang? Iya, silakan Zahra. Iya, tepuk tangan dulu untuk Zahra. Berikan tepuk besti untuk Zahra. Tepuk besti. Mantap besti. Oke. Jadi itu tadi tentang kebutuhan ya. Sekarang Ibu Guru mau tanya, boleh tidak kalau kebutuhan sekunder didahulukan sebelum kebutuhan primer? Boleh tidak? Tidak boleh ya, karena kebutuhan primer itu adalah yang paling utama, yang paling pokok untuk hidup. Jadi setelah kebutuhan primer terpenuhi, baru kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Ya, tadi ada beberapa faktor. Faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Ya, silakan Fatan. Peradaban, agama, adat istiadat, dan pekerjaan. Iya, jadi ada faktor peradaban, kemudian agama, pekerjaan, adat istiadat, dan juga kondisi alam. Nah, kebutuhan itu juga bisa dibedakan berdasarkan tingkat kepentingannya. Contohnya kamera. Kamera itu bagi seorang fotografer menjadi kebutuhan utama karena merupakan bagian dari pekerjaannya. Kalau kita guru butuh kamera tidak? Kita tidak butuh kamera, kita butuh buku pelajaran. Ya, itu contohnya ya. Kemudian contoh lain, faktor kondisi alam. Ya, kondisi alam misalnya kalau orang yang tinggal di pegunungan, pasti dia membutuhkan pakaian yang tebal, butuh jaket, selimut. Sedangkan kita yang berada di dataran rendah, kita pasti membutuhkan pakaian yang tipis-tipis ya. Karena apa? Panas. Jadi kita butuh pakaian yang lebih tipis. Itu dari kondisi alam. Oke, anak-anak, sekarang kita untuk lebih semangat kita menyanyi lagu Aku dan Kebutuhanku ya. Ibu guru minta satu-satu coba maju ke depan untuk pilih gambar. Ini ada gambar. Ibu guru minta kalian pilih gambar ini dan tempelkan di depan mana yang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Fatan, maju ke depan. Ya, silakan pilih gambarnya. Ya, silakan. Silakan Fatan. Kebutuhan primer untuk seorang pelajar ya, nanti kembali ke tempat. Oke, tepuk tangan untuk Fatan. Berikutnya, ya, Hania, silakan coba pilih mana yang kebutuhan sekunder.
maju dan memilih gambar tadi. Yang pertama, kebutuhan primer, buku. Ya, buku merupakan kebutuhan primer bagi seorang pelajar ya. Kemudian sekunder, sepeda motor ya. Sepeda motor merupakan kebutuhan sekunder. Kemudian tersier, dipilih jalan-jalan ke luar negeri. Oke, itu merupakan kebutuhan tersier. Jadi tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sekarang untuk lebih semangat kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, baik anak-anak. Sekarang ibu guru akan membagikan kalian dalam kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari empat orang ya. Nah, silakan. Ini kelompok mawar, ini kelompok anggrek, ini kelompok melati ya. Ya, anak-anak, ini ibu akan bagikan kalian LKPD ini, lembar kerja peserta didik. Kalian kerja secara berkelompok. Ya. Perhatikan di sini. Jadi, oke anak-anak perhatikan. Ini ada gambar. Kalian gunting gambar ini dan masukkan dalam kolom ini. Yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan. Berdasarkan tingkat kepentingannya ya. Kemudian nanti setelah selesai ini kalian maju persentase di depan ya. Oke. Silakan kerjakan. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami. Kebutuhan seragam untuk sekolah. Keinginan peliharaan kebutuhan sepeda untuk berangkat ke sekolah. Keinginan berprestasi. Kebutuhan mengamati rumah. Keinginan memiliki mobil mewah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut kelompok yang berikutnya, kelompok melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kebutuhan. Mobil ini merupakan keinginan ya. Ibu minta kelompok melati untuk memperbaikinya ya. Oke, kita lihat kelompok anggrek. Ya, sudah betul. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya anak-anak, sekarang kita ice breaking dulu ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, pegang gaun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah gaun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah gaun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang. Anak-anak sudah bekerja kelompok. Kira-kira kegiatan apa yang paling menyenangkan? Oh, menentukan gambar. Iya. Ada tidak kesulitan saat kalian bekerja kelompok bersama teman? Tidak ada kesulitan. Semua sudah paham ya tadi tentang keinginan dan kebutuhan? Sudah paham ya tentang kebutuhan manusia? Sekarang untuk lebih paham lagi, Ibu Guru mau tayangkan gambar berikut. Kalian pilih ini kebutuhan atau keinginan. Ini kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Ini kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Iya. Ini penting atau tidak? Tidak. Perhiasan ini penting ya, karena ini sebagai investasi. Jadi suatu saat kalau kita membutuhkan sesuatu, tidak ada yang meminjamkan kita uang, kita bisa menggadaikannya untuk mendapatkan uang. Ini penting atau tidak? Penting tapi tidak mendesak. Ya, penting tapi tidak mendesak. Kita butuh, kalau kita punya rezeki lebih, kita bisa pergi naik haji ya. Ini penting atau tidak? Tidak. Iya, tidak penting dan tidak mendesak. Oke, berarti kalian sudah paham ya anak-anak. Sekarang Ibu Guru akan bagikan lembar evaluasi ya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, oke anak-anak, silakan dikumpulkan. Anak-anak ini gambar evaluasi ini anak-anak Ibu akan periksa. Nanti yang mendapatkan nilai bagus akan diberikan reward. Oke anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Kita bisa mengetahui jika perbedaan dan keinginan berbeda. Iya. Ya, jadi kita bisa mengetahui bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Jadi kebutuhan dan keinginan itu saling berkaitan, tetapi
kebutuhan itu lebih diutamakan ya, sedangkan keinginan itu bisa ditunda. Ibu harap kalian sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini dan kalian sudah mengetahui tentang kebutuhan dan keinginan. Kita dapat mengetahui bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda namun saling berkaitan ya. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita perlukan untuk tujuan hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak, sedangkan keinginan itu tidak begitu penting untuk hidup, dia hanya untuk kesenangan semata. Anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Iya, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Kalian bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Oke, sudah paham semua? Sudah. Oke anak-anak, nanti yang mendapatkan nilai bagus Ibu akan berikan reward ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana aku memenuhi kebutuhanku ya. Nanti kita akan praktek jual beli. Kalian akan bermain peran. Jadi kalian bawa perlengkapan untuk jual beli ya. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Ibu minta ketua kelas untuk maju ke depan memimpin